Sahabat YKB, senang dapat kembali menyapa saudara melalui acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita bersama saya, Pendeta Yanu Widyo Pramono dari GKI Kebayoran Baru. Sahabat, renungan kita hari ini, Kamis 11 Januari 2024, ditulis oleh Pendeta Agus Gunawan dari GKI Kebonjati dengan judul Pelayanan yang Berat. Dan renungan ini didasarkan pada surat 2 Korintus 10 ayat 1-11. Namun yang akan menjadi pusat perenungan kita terambil dari 2 Korintus 10 ayat 5. Sebelum kita merenungi firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kasih setiamu. Dalam kami menjalani kehidupan ini, Bapa, kami Engkau panggil untuk terus melakukan pelayanan. Namun panggilan pelayanan ini seringkali kami lakukan dengan menghadapi situasi-situasi yang berat. Kami mau mendengarkan sapa firman-Mu, dan biarlah seluruh pelayanan kami, sekalipun itu berat, melalui firman-Mu, kami boleh merasakan kesukacitaan dan melakukannya di dalam penuh pengharapan. Tuhan, kami memohon kuasa dan pertolongan Roh-Mu yang kudus, agar kami terus dimampukan melayani Engkau dengan penuh kesukacitaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan untuk kita surat 2 Korintus 10 ayat 5. Dengarkanlah firman Tuhan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sahabat, pelayanan yang kita lakukan tidak selalu mendapatkan respons yang baik. Ada kalanya kita mengalami penolakan dan tidak jarang juga fitnahan. Rasul Paulus pun mengalami pelayanan yang berat seperti itu. Ia harus menghadapi tuduhan yang dilontarkan oleh para pengajar palsu yang ingin agar jemaat Korintus tidak lagi terbuka kepada pelayanan Paulus. Jawaban Paulus memperlihatkan pada kita prinsip-prinsip penting mengenai wibawa dan kuasa rohani di dalam pelayanan itu sendiri. Paulus menggunakan wibawa rohaninya dengan sangat berhati-hati ketika berhadapan dengan para pengajar palsu dan jemaat Korintus. Rasul Paulus menegaskan bahwa ia bisa saja datang tidak dengan lemah lembut, melainkan dengan keras untuk menegakkan wibawa Allah dan menunjukkan kuasa rohani yang Paulus dapat dari Allah. Namun Paulus menyadari bahwa kuasa itu bukan untuk dipakai dengan sembarangan. Paulus tidak mau menggunakan senjata duniawi, melainkan dia gunakan senjata rohani. Sebagaimana tertera dalam ayat 3 dan 4, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Itulah yang dipakai oleh Paulus. Dia diperlengkapi dengan kuasa Allah dan dia mau memakainya. Paulus mengakhiri dengan menekankan pentingnya ketaatan yang menjadi bukti akhir apakah seseorang itu milik Kristus atau bukan. Sahabat, dalam pelayanan kita akan menjumpai begitu banyak tantangan. Selain itu juga ada banyak motivasi dan kepentingan di dalam pelayanan. Namun
menghadapi hal ini, marilah kita semakin bergantung pada Tuhan dan meminta agar Roh-Nya yang kudus menguatkan pelayanan kita dengan motivasi yang benar. Sahabat, mari kita menyatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih kalau Engkau memberi ruang bagi kami untuk melayani. Seringkali ada begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi, bahkan tantangan itu begitu berat. Namun seperti Rasul Paulus, biarlah kami terus menggunakan senjata rohani, bukan senjata duniawi, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan hikmat yang dituntun oleh Roh Kudus. Dan mampukan kami untuk terus dapat belajar dari firman-Mu dan melayani di dalam kebenaran-Mu dengan seluruh kebaikan yang datang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam cinta kasih-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan Yesus memberkati.